A few moments later. Lanjut ya guys ke episode 24, wanita pengganti di malam pertama. Suasana di dalam restoran mulai ramai karena suara eranan Almira kian terdengar keras hingga menarik perhatian beberapa pengunjung untuk mendekat. "Mbak, itu kenapa saudaranya?" Salah satu pengunjung bertanya padaku. Saya sendiri juga tidak tahu, padahal tadi dia baik-baik saja. Aku pura-pura tidak tahu dan kembali mengalihkan pandangan untuk melihat Almira yang terus mengerang kesakitan. "Almira, kamu kenapa?" Aku masih terus berakting sambil memasang wajah penuh keterkejutan atas apa yang terjadi pada Almira. Ya, tentu saja aku seolah-olah tak mengetahui apa yang terjadi pada adikku saat ini. Kini aku dapat melihat keringat mulai bercucuran menetes dari dahi adik kembarku. Dia terlihat meremas bagian perutnya dengan wajahnya yang mulai pucat. "Perutku tiba-tiba kram, Kak. Aduh, sakit banget." Almira merintih kesakitan hingga urat-urat hijau di dahinya mulai menegang, menandakan sakit yang dirasakannya sungguh luar biasa karena efek obat yang sengaja aku masukkan ke dalam minumannya. Dengan cepat, aku memanggil pelayan dan membayar tagihan dari pesanan kami. Setelah itu, aku meminta tolong pada seorang pelayan pria untuk membantuku memapah Almira hingga keluar restoran, dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa sopir yang tadi mengantarku ternyata masih menunggu tepat berdiri di depan mobilnya yang terparkir di depan pintu masuk restoran. Ternyata dia tidak pergi dan menungguku. Batinku masih tidak menyangka. "Adiknya kenapa, Bu?" Sopir itu menghampiriku dengan wajahnya yang cemas. Dia langsung mengambil alih tubuh Almira dari kuasaku dan membantu seorang pelayan pria untuk membawa Almira masuk ke dalam mobilnya. "Nggak tahu kenapa, tapi sepertinya dia keracunan makanan. Kita harus cepat ke rumah sakit, Pak." Setelah berhasil membaringkan tubuh Almira di kursi tengah mobil dan duduk di kursi depan samping kemudi, sopir yang sampai saat ini masih belum aku ketahui namanya itu pun langsung melajukan mobilnya, meninggalkan pelataran lobi restoran dengan laju yang cepat. Berkali-kali aku menatap Almira, dia terus merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Dan saat itu entah kenapa rasa bersalah tiba-tiba mengusik pikiranku. "Aduh Kak, perutku sakit banget, aku nggak kuat Kak," keluhnya, dan aku dapat melihat dengan jelas jika saat ini wajah Almira sudah basah oleh keringat dingin dan bercampur dengan air mata. "Pak, bisa cepat lagi nggak? Ini adik saya kesakitan." Aku berusaha menenangkan Almira sambil meminta sopir melajukan mobil lebih cepat. "Iya Bu, ini saya sudah berusaha ngebut, sabar ya Bu. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit," jawab sopir itu yang terlihat sama paniknya denganku karena mendengar tangis kesakitan Almira yang mengatakan dia tidak kuat lagi menahan sakit yang dirasakannya. "Mira, kamu sabar ya, kamu harus kuat. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit." "Tapi aku sudah nggak kuat Kak, rasanya aku hampir mati, tolong aku Kak." Tangisan Almira benar-benar membuatku panik setengah mati hingga tak dapat berpikir dengan tenang. Bahkan saat mobil terhenti karena lampu merah, aku meminta sopir untuk menerobosnya. Melihat Almira merasakan kesakitan yang luar biasa, aku menjadi tidak tega. Aku mengulurkan tanganku ke belakang dan meraih tangan Almira, lalu menggenggamnya erat-erat. Hanya itu yang bisa kulakukan untuk menenangkannya. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit lamanya, mobil pun berhenti tepat di halaman IGD sebuah rumah sakit. "Pak, ayo cepat turun dan bantu saya untuk bawa adik saya ke dalam." Titahku yang bergegas keluar dari mobil. Aku dan sopir pun segera memapah tubuh Almira. Kedatangan kami langsung disambut oleh perawat yang dengan cepat membaringkan tubuh Almira di sebuah brangkar.
dan mendorongnya ke ruang IGD. Ada perasaan takut saat itu yang mulai menyergap batinku. Namun, aku mencoba menguatkan hati bahwa ini adalah yang terbaik. Setidaknya aku tetap berdoa agar Almira baik-baik saja walau ia mengalami keguguran. Aku tidak ingin membuat adikku mati. Aku mohon Tuhan selamatkan dia. Mau bagaimanapun dia adalah adikku, jadi aku ingin dia selamat. Aku hanya mengatakan itu di dalam hati sambil terus menatap kepergian berangkar Almira hingga tak lagi terlihat oleh pandangan mataku. Lanjut episode ke-25. Setelah selesai mengurus segala administrasi untuk penanganan Almira di rumah sakit ini, suster pun memberitahu bahwa dokter yang menangani adikku ingin bertemu denganku. Tak ingin membuang waktu, aku langsung mengikuti langkah suster hingga masuk ke dalam sebuah ruangan yang berada tak jauh dari ruang operasi. Seorang pria berpostur tinggi dengan memakai jas putih khas seorang dokter langsung mempersilahkanku duduk. Begitu aku tiba di hadapannya, sejenak dia memperhatikan wajahku dengan seksama dan beberapa detik kemudian dia tersenyum ramah kepadaku. Apa pasien bernama Almira itu saudara kembar ibu? Kalian berdua mirip sekali. Soalnya setelah saya perhatikan kalian tidak ada bedanya. Dokter sengaja bertanya seperti itu untuk mengurai kecemasanku. Lalu dia menulis sesuatu pada sebuah buku. Iya dok, saya kakak kembar Mira. Gimana keadaan adik saya dok? Tak bisa dipungkiri aku benar-benar merasa cemas. Tentu saja aku tidak ingin sampai jika Almira ikut mati bersama anak yang ada dalam kandungannya. Hal yang dari awal memang bukan merupakan tujuanku karena aku hanya ingin menggugurkan kandungan yang sering dijadikan senjata oleh Almira untuk mengancamku. Begini Bu, adik Anda mengalami pendarahan. Kandungannya tidak dapat diselamatkan. Dia harus segera dikuret untuk membersihkan rahimnya. Kami butuh persetujuan dari keluarga pasien. Dokter menyodorkan selembar kertas dan menunjukkan bagian yang harus ditandatangani. Jika setuju, silakan tanda tangani di bagian ini. Aku membaca selintas lembar surat persetujuan itu. Tanpa ragu, aku pun langsung menandatanginya. Lalu kusodorkan kembali ke kertas itu pada dokter yang menangani Almira. Lakukan yang terbaik untuk adik saya dok. Aku memohon di hadapan dokter dengan kedua mata yang sudah berkaca-kaca. Aku tidak sedih dengan keguguran yang Almira alami. Aku sedih karena melihatnya kesakitan seperti tadi. Baik Bu, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau begitu sekarang tolong Ibu urus administrasinya dulu agar kami bisa segera melakukan tindakan pada Bu Almira. Baik dok, saya akan mengurusnya. Kalau begitu saya permisi dulu dok. Terima kasih atas penjelasannya. Aku segera keluar dari ruang IGD dan pergi ke bagian administrasi untuk mengurus pembayaran biaya perawatan Almira. Akhirnya rencanaku berhasil. Sekarang sudah tidak akan ada lagi yang bisa dijadikan senjata oleh Mira untuk mengancamku. Ya Tuhan, maafkan aku karena telah melakukan semua ini. Tetapi kamu harus tahu semua ini salah ibunya. Seandainya dia mau menuruti perintahku dan tidak banyak menawar, pasti anak itu masih hidup sampai sekarang. Aku terus bergumam dalam hati sambil terus melangkah menyusuri koridor rumah sakit yang semakin jauh dari ruang dokter. Aku pun bergegas kembali ke ruang tindakan kuretase seperti yang diarahkan oleh seorang perawat. Tak berapa lama kemudian benda pipih di dalam tasku berdering. Aku langsung mengambilnya melihat nama Mas Dennis tertera di sana dan sempat membuatku cemas. Apa sopir itu mengatakan pada Mas Dennis tentang apa yang terjadi dengan Mira? Itu artinya Mas Dennis tahu jika aku sekarang sedang berada di rumah sakit. Bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai Mas Dennis datang
dan dia mengetahui bahwa Mira hamil, batinku merasa cemas dan berharap agar Mas Dennis tidak datang ke rumah sakit untuk melihat Almira. Setelah sempat terdiam beberapa saat dan bergelut dengan rasa cemas dalam pikiranku, akhirnya aku menjawab panggilan Mas Dennis tepat sebelum dering terakhir berbunyi. "Halo Mas," ucapku mengawali pembicaraan dengan Mas Dennis walau dengan ragu-ragu. "Sayang," kata Pak Gavin, "kamu bawa Mira ke rumah sakit ya? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan bagaimana kondisinya sekarang?" tanya Mas Dennis yang terdengar sangat mencemaskan kondisi Almira. "Apa-apaan Mas Dennis ini?" yang ditanya marah. "Mira, bukannya mengkhawatirkanku? Apa ini bentuk hubungan batin antara Mas Dennis dengan calon anaknya?" Batinku menggerutu kesal dalam hati. Oke guys, sampai di sini dulu aja ceritanya. Wanita pengganti di malam pertama. Tungguin episode selanjutnya hanya di channel favorit Anda ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih.